Jakarta, 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gunawan dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak pihak yang tidak menerima, salah satunya Belanda. Setelah Jepang mau kalah kepada sekutu, tentara sekutu datang ke Indonesia. Tujuan utama mereka adalah untuk membebaskan para tentara sekutu yang sempat ditahan oleh Jepang. Juga melucuti tentara Jepang dan memulangkannya kembali ke negerinya. Tentara sekutu atau AFNI mendarat di Tanjung Priuk pada tanggal 29 September 1945. Awalnya mereka disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Tapi setelah diketahui mereka diboncengi oleh NIKA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda, mereka mulai dicurigai. Karena tujuan utama dari NIKA pasti untuk menancapkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah diketahui mereka diboncengi NIKA, banyak terjadi perlawanan di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran dan perlawanan yang terjadi antara lain, pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional, Peputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November 1945, pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, dan juga tempat berdiri kita saat ini, yaitu Monumen Bandung Lautan Api yang dibangun untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Kolonel McDonald tiba di Bandung dan memaksa warga Bandung untuk menyerahkan senjata yang mereka dapatkan dari rampasan tentara Jepang. Namun, tidak digubris oleh masyarakat Bandung. Ditambah, situasi semakin memanas saat orang-orang Belanda yang baru bebas dari tahanan Jepang melakukan berbagai tindakan yang mengacaukan keadaan pada saat itu. Akhirnya, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan keamanan lainnya melakukan serangan kepada sekutu. Mereka menyerang pos-pos keamanan sekutu yang ada di Bandung Utara. Bahkan, mereka menyerang markas besar sekutu yang ada di Bandung, yaitu di Hotel Koman dan juga Prianger. Penyerangan itu dilakukan pada tanggal 24 November 1945. Setelah itu, pada tanggal 27 November 1945, diberikanlah ultimatum pertama oleh sekutu kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, Mr. Datuk Jamin, untuk mengosongkan wilayah Bandung Utara. Namun lagi-lagi, ultimatum tersebut tidak digubris. Setelah terjadi kekacauan yang terus-menerus di kota Bandung, akhirnya pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNI di Jakarta memberikan ultimatum kedua kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia saat itu, yang isinya adalah untuk mengosongkan seluruh wilayah kota Bandung dengan batas hingga tanggal 23 Maret 1946. Melihat situasi yang terjadi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengosongkan kota Bandung. Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Ahana Sution pun terpaksa menyetujui hal tersebut. Tapi mereka enggan memberikan kota Bandung secara cuma-cuma dan utuh kepada sekutu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membumi hanguskan seluruh kota Bandung Selatan. Lalu pada tanggal 24 Maret 1946, terjadilah pembumi hangusan kota Bandung bagian selatan. Pada saat itu, masyarakat mengungsi sejauh 11 km dari arah selatan rel kereta api sesuai dengan ultimatum Belanda. Sebelum mereka pergi, mereka membakar rumah-rumah mereka. Lalu mereka pergi untuk mengungsi. Rencananya saat itu, TNI atau Tentara Republik Indonesia yang dulunya TKR membumi hanguskan seluruh wilayah Bandung Selatan pada pukul 12 malam. Namun, karena dinamit pertama di gedung Indis Restoran meledak pada pukul 8 malam, mereka langsung melanjutkan aksinya. Bangunan dan kawasan lain yang dibakar antara lain Bank Rakyat Bandung, kawasan Bancai, Cicadas, Braga, dan tempat kita berdiri saat ini, Tegalega. Juga ada bangunan asrama TNI yang saat itu habis terbakar. Untuk mengenang seluruh aksi heroik masyarakat Bandung pada saat itu, dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api setinggi 45 meter yang terdiri dari 3 buah bambu untuk menyulut api yang berwarna kuning keemasan.